Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami membahas tentang pengaruh faktor cuaca terhadap status gizi. Gizi berasal dari kata bahasa Arab yaitu giza yang berarti makanan. Ilmu gizi berkaitan dengan makanan dan berkaitan pula dengan tubuh manusia. Kata gizi selain berkaitan dengan kesehatan juga berkaitan dengan potensi ekonomi seseorang, yaitu berhubungan dengan perkembangan otak, kemampuan belajar, dan produktivitas kerja. Ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan makanan dengan kesehatan. Gizi merupakan salah satu penentu kualitas sumber daya manusia. Makanan yang diberikan sehari-hari harus mengandung zat gizi sesuai kebutuhan, sehingga menunjang pertumbuhan yang optimal dan dapat mencegah penyakit-penyakit defisiensi, mencegah keracunan, dan juga membantu mencegah timbulnya penyakit-penyakit yang dapat mengganggu kelangsungan hidup. Gizi juga merupakan suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, 15 penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan. Gizi menurut beberapa ahli. Beberapa ahli mendefinisikan ilmu gizi seperti: pertama, menurut Turner, ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari proses-proses di mana organisme hidup yang mempergunakan material-material yang diperlukan untuk pemeliharaan fungsi tubuh. Yang kedua, menurut Krause, ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari makanan dalam hubungannya dengan kesejahteraan tubuh, meliputi kebutuhan makanan, nilai makanan, pemeliharaan makanan untuk golongan usia dan aktivitas tertentu. Pengertian cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu dan pada wilayah tertentu yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang singkat. Jika diartikan secara ilmiah, cuaca memiliki pengertian keadaan udara pada suatu waktu tertentu dan di wilayah yang relatif sempit, dan keadaan udara atau cuaca ini bisa berubah setiap harinya. Pada dasarnya, keadaan cuaca mudah sekali berubah-ubah karena ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi cuaca. Di antaranya ialah tekanan udara, kelembapan udara, suhu, angin, dan curah hujan. Selanjutnya, terdapat unsur-unsur yang bisa mempengaruhi cuaca di suatu tempat. Yang pertama, suhu udara, yaitu keadaan dingin atau panas udara di suatu wilayah atau tempat dan pada waktu tertentu. Suhu udara dipengaruhi oleh panas matahari yang diterima bumi. Yang kedua, kelembapan udara, yaitu jumlah atau banyaknya kandungan uap air yang dikandung di udara. Yang ketiga, curah hujan, yaitu titik air hasil dari pengembunan uap air yang jatuh ke dasar bumi dalam satuan milimeter. Yang keempat, angin, yaitu memiliki berpindah dari daerah yang memiliki tekanan daerah maksimum ke minimum. Yang kelima, tekanan udara, yaitu udara juga mempunyai tenaga atau massa yang menekan bumi. Penekanan udara terhadap bumi ini disebut juga tekanan udara. Dan yang terakhir, penyinaran matahari, yaitu penerimaan yang diterima oleh bumi dari energi matahari dalam bentuk sinar dan gelombang pendek yang masuk ke bumi dengan menerobos atmosfer. Selanjutnya adalah status gizi. Status gizi merupakan keadaan tubuh sebagai akibat dari konsumsi makanan dan juga penggunaan zat gizi, di mana zat gizi ini sangat dibutuhkan oleh tubuh sebagai sumber energi, pertumbuhan, pemeliharaan jaringan tubuh, serta pengatur proses tubuh. Penilaian status gizi dapat diukur berdasarkan pengukuran antropometri yang terdiri dari variabel umur, berat badan, dan juga tinggi badan. Umur memegang peranan sangat penting dalam penentuan zat gizi. Kesalahan penentuan akan menyebabkan interpretasi status gizi yang salah. Hasil penimbangan berat badan maupun tinggi badan yang akurat menjadi tidak berarti apabila tidak disertai dengan penentuan umur yang tepat. Adapun beberapa klasifikasi status gizi antara lain gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, dan juga gizi berlebih. Gizi kurang dan gizi buruk adalah
Status gizi berdasarkan pada indeks berat badan menurut umur, biasanya dikenal dengan istilah underweight dan juga severely underweight. Pendek dan sangat pendek merupakan status gizi berdasarkan pada indeks panjang badan menurut umur. Kurus dan sangat kurus merupakan status gizi berdasarkan pada indeks berat badan menurut panjang badan. Pemantauan pertumbuhan normal anak berdasarkan indeks antropometri berat badan menurut umur ini dapat dilakukan dengan kurva pertumbuhan pada KMS. Dengan KMS, gangguan pertumbuhan dan juga kekurangan serta kelebihan zat gizi akan diketahui lebih dini sehingga dapat dilakukan pencegahan secara lebih cepat. Penjelasan permasalahan. Cuaca sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Salah satu sektor yang paling terpengaruh adalah sektor pertanian. Cuaca akan berdampak pada musim, yakni semakin singkatnya musim hujan, namun dengan curah hujan yang lebih besar. Sehingga pola tanam juga akan mengalami pergeseran yang menyebabkan petani tidak bisa menanam bahan makanan. Tumbuhan sangat memerlukan air untuk perkembangbiakannya. Namun, curah hujan yang tinggi dapat merusak daerah pertanian serta mendatangkan beberapa bencana seperti banjir, tanah longsor, dan yang lainnya. Hal ini berakibat pada suplai makanan lokal berkurang sampai terjadi kelaparan yang menimbulkan masalah kesehatan. Tingginya curah hujan dapat mengancam suplai air bersih dan meningkatkan resiko penyakit seperti dehidrasi akut. Masukan makanan yang kurang atau tidak seimbang mengganggu fungsi tubuh, menurunkan kekebalan tubuh, dan pada anak-anak dapat menimbulkan kretinisme, bahkan perkembangan kecerdasan yang rendah yang permanen. Cuaca panas menyebabkan suhu tinggi yang disertai kelembapan rendah, menyebabkan mudahnya terjadi kekurangan air dalam tubuh atau dehidrasi, dan suhu udara yang meningkat secara signifikan dapat mempengaruhi kondisi kesehatan jantung. Dehidrasi dapat menimbulkan berbagai gangguan fungsi temporer sampai permanen, tergantung lamanya dehidrasi terjadi. Pemenuhan asupan cairan harian dalam tubuh yang kurang, dan apabila penurunan berat badan mencapai lebih dari 2%, resiko dehidrasi yang dapat terjadi adalah pusing, kelelahan berlebihan, kram, dan mual. Cuaca yang panas juga dapat meningkatkan polusi udara akibat kebakaran hutan yang akan menyebabkan kualitas udara yang tidak baik sehingga meningkatkan risiko asma dan penyakit saluran nafas lainnya. Upaya pencegahan pengaruh faktor cuaca terhadap status gizi. Yang pertama, melakukan hal-hal yang positif dan memiliki kemampuan dalam menyediakan makanan sehat dan juga bergizi seimbang. Yang kedua, penanggulangan ditinjau baik dari aspek pengetahuan, sikap, dan juga perilaku. Selain itu, intervensi gizi juga dapat dilakukan dengan penguatan program yang ada di fasilitas pelayanan. Yang ketiga, membiasakan diri untuk menjaga kebersihan dan juga menjaga kesehatan. Ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk mencegah serangan penyakit dari berbagai cuaca yang tidak menentu. Yang keempat, menjaga pola makan sehat. Yang kelima, menjaga makanan agar apa yang kita konsumsi tetap bernutrisi. Yang terakhir, mengikuti serta mengadakannya proses sosialisasi di masyarakat tentang penyuluhan kesehatan untuk mengetahui penilaian status gizi, deteksi tumbuh kembang, dan juga pemberian makanan tambahan yang telah dilaksanakan sepenuhnya oleh kader yang sudah mengikuti pelatihan. Itulah video pembelajaran dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.